الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
cek. Ya, kita tampilkan penampilan pakaian adat dari daerah Minangkabau. Yang pertama tadi ditampilkan oleh Mbak Hafsah dan kemudian Mas Danis. Ini adalah pakaian adat dari Bengkulu. Pakaian adat dari Minangkabau dan Bengkulu berasal dari Pulau Sumatera. Untuk pakaian adat Minangkabau sendiri, untuk anak putri namanya adalah pakaian Batague atau artinya adalah pakaian bertabuk emas. Kemudian untuk yang putri, ini bajunya biasanya dari Minangkabau, megah sekali dengan bertabukan emas. Untuk yang putra sama, biasanya menggunakan warna yang mencolok dengan paduan pakaian dari kebudayaan lokal dan kebudayaan Islam. Ya, Bapak Ibu bisa kita saksikan bersama. Ini adalah peragaan busana dari fase A. Fase A terdiri dari kelas 1 dan juga kelas 2. Kelas 1 dan juga kelas 2, P5-nya atau proyek penguatan pelajaran Pancasila-nya adalah pakaian Kebinekaan Tunggal Ika atau pakaian adat dari seluruh Nusantara. Nah, di depan sudah kita tampilkan itu adalah pakaian adat dari daerah dari Pulau Sumatera, dari ujung utara ada Ananda Hasso dengan menggunakan pakaian adat dari Minangkabau atau dari Sumatera Barat. Kemudian disusul dengan Mas Danis menggunakan pakaian adat dari Bengkulu. Kemudian Mbak Princess kelas 2B menggunakan pakaian adat dari Minangkabau. Kemudian Mas Yusuf dan juga Mbak Fazla sama-sama menggunakan pakaian adat dari Minangkabau. Beri tepuk tangan yang meriah semua. Untuk selanjutnya kita masuk ke pulau yang kita tempati adalah Pulau Jawa. Yuk Mas Aska, pelan-pelan. Tepuk tangan yang meriah saudara-saudara. Ini adalah pakaian adat dari Pulau Jawa. Pakaian adat dari Pulau Jawa yang dikenakan oleh Mas Aska ini adalah pakaian padinan, dan ini adalah pakaian beskap. Jadi atasannya itu adalah beskap. Untuk penutup kepalanya itu adalah pakaian adatnya. Penutup kepalanya saya ulangi, itu namanya adalah belangkon. Sedangkan untuk pakaiannya adalah beskap, ada jari dan kemudian bawahannya adalah celana. Selanjutnya pakaian yang dipakai oleh Ananda Nadifa dari kelas 2A ini adalah pakaian adat dari daerah Jawa Tengah. Untuk yang di kepala itu biasanya mengenakan konde karena kita berbasis sekolah Islam, jadi kita mengenakan jilbab untuk menutup aurat. Adapun untuk pakaiannya namanya adalah kebaya dan itu beludruk yang warnanya hitam. Untuk bawahannya dengan menggunakan jari. Selanjutnya untuk Mas Elan Atala Hadiansyah dari kelas 2A juga mengenakan pakaian adat dari Pulau Jawa. Berbeda dengan Mas Aska, pakaian adat Mas Elan Atala itu bukan pakaian padinan atau bukan pakaian harian. Ini adalah pakaian yang dipakai ketika kita ada upacara, misalnya ketika ada acara pernikahan atau mungkin ini dulunya dipakai oleh raja-raja. Selanjutnya untuk Mbak Bintang dari kelas 1B mengenakan pakaian adat dari daerah Jawa Tengah, sama seperti Mbak Nadifa. Untuk pakaiannya namanya adalah pakaian kebaya beludru. Kemudian untuk sanggulnya tidak menggunakan sanggul tapi menggunakan hijab karena termasuk menutup aurat. Kita memadukan budaya Islam dan juga budaya dari Jawa, jadi kita tetap memadukan kedua. Kemudian selanjutnya beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Salsa dari kelas 1B. Nah, ini pakaian
Jawa yang sudah mulai dimodernisasi ya Bapak Ibu dan anak-anak semua. Untuk pakaian adat Jawanya yang dikenakan oleh Mbak Salsa itu kebaya modern. Sedangkan untuk roknya juga sudah batik modern. Oke, kepada Mas Aska sampai ke Mbak Salsa, maju sedikit ke depan daripada yang Pulau Sumatera. Maju sedikit ke depan, maju sedikit ke depan 1 langkah. Nah, dari Mas Aska sampai ke Mbak Salsa. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini adalah penampilan dari Pulau Jawa yang kita kenakan. Belum semua karena itu masih dari Provinsi Jawa Tengah dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pakaian adat dari Pulau Bali. Bu Heni minta tolong untuk dimundurkan dulu saja. Oke, anak-anak kembali mundur terlebih dahulu. Untuk yang lain mundur dulu supaya yang dari Bali juga bisa ke depan. Adalah Pulau Bali, ditampilkan oleh Mbak Akila. Pulau Bali terlihat berbeda. Kita memadukan kembali antara pakaian yang biasa dikenakan oleh orang-orang Bali dengan agama kita yaitu agama Islam untuk mengenakan pakaian yang bisa menutup aurat. Selanjutnya, masih sama dari Pulau Bali, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dari Mbak Kiran kelas 2B menampilkan pakaian adat dari Pulau Bali juga. Selanjutnya masih sama dari Pulau Bali, kita beri tepuk tangan yang meriah. Penampilan dari Mbak Mariam yang berasal dari Pulau Bali pakaiannya. Oke, dari tadi Pulau Balinya perempuan terus. Selanjutnya, ini adalah pakaian adat Pulau Bali yang dikenakan oleh Mas Renan Arsenio. Mas Renan Arsenio mengenakan pakaian adat Pulau Bali yang lebih sederhana, yang biasanya dikenakan ketika ada upacara. Mengenakan pakaian yang serba putih dengan sedikit sentuhan hiasan kain batik. Oke, pulau selanjutnya, pulau yang berada di sebelah utara Pulau Jawa, yaitu pakaian adat dari Kalimantan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Mbak Kinta yang sudah menampilkan pakaian adat dari Pulau Kalimantan. Kemudian dari Mbak Syakila, silahkan Anda maju ke depan, menampilkan pakaian adat juga dari Pulau Kalimantan. Yang ini adalah pakaian adat Kalimantan yang dikenakan oleh yang pria. Tempat Kalimantan hidup kebingungan. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah
mengusung tema permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan perwujudan dari kearifan yang diturunkan kepada masyarakat secara turun-temurun dan lebih bersifat sosial. Anak-anak terlibat secara emosional dengan kawan lain ketika bermain permainan tradisional. Beberapa contoh permainan tradisional bisa dilihat di stand kami, tepatnya di sisi utara panggung. Di sana, pengunjung diperbolehkan untuk mencoba permainan tradisional yang kami sediakan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan beberapa permainan tradisional hasil karya kami yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama akan disampaikan oleh Tanaya. Permainan tradisional yang pertama yaitu egrang bambu. Alat dan bahan yang digunakan adalah bambu, gergaji, paku, palu, cat minyak, sama kuas. Cara buat sebagai berikut. Siapkan sepasang bambu sepanjang 150 cm. Potong 2 kayu atau bambu menggunakan gergaji sesuai dengan ukuran yang ideal, kurang lebih 30 cm. Lubangi bambu sepanjang sesuai bagian pijakan yang akan digunakan. Pastikan kedua bambu dan pijakan telah sejajar. Pasangkan pijakan bambu yang pendek ke dalam bambu sepanjang dan dipanggu agar lebih kuat. Egrang akan stabil apabila semua sudah terpasang dengan benar. Tahap akhir hias egrang agar lebih menarik menggunakan cat dan tunggu hingga kering. Langkah-langkah memainkan permainan egrang bambu. Pemain memegang kedua belah tongkat bambu dalam posisi tegak. Angkat salah satu kaki dan naikkan ke atas salah satu pijakan egrang jika sudah seimbang. Pemain bisa mencoba berjalan, sebaiknya bermainlah di alas yang rata agar lebih mudah dan aman. Terima kasih untuk Tanaya yang sudah menyampaikan permainan egrang bambu. Selanjutnya kita akan dengarkan presentasi permainan egrang batok yang akan disampaikan oleh Dayana. Permainan tradisional selanjutnya yaitu egrang batok. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tempurung atau batok kelapa, tali rafia atau tali tambang, gunting, bor, cat minyak, kuas. Cara pembuatan. Pertama, siapkan tempurung kelapa dengan bentuk setengah bola dan sudah dibersihkan. Lubangi tengah tempurung menggunakan bor. Tentunya langkah ini dilakukan oleh orang dewasa. Jika sudah, masukkan tali ke dalam lubang dan ikat ujung tali membentuk simpul. Hias egrang batok dengan mengoleskan cat dan tunggu hingga kering. Langkah-langkah adalah memainkan egrang batok. Pegang ujung tali egrang batok dan posisikan batok berada di bawah. Letakkan kaki di atas batok dan kaki menjepit tali. Jika kedua kaki sudah berada di atas batok, posisikan tubuh agar seimbang. Setelah seimbang, coba berjalan menggunakan egrang batok. Terima kasih kepada Dayana yang telah menyampaikan informasi tentang egrang bambu. Yang terakhir, mari kita saksikan presentasi bakiak yang disampaikan oleh Hasbi. Permainan tradisional bakia adalah sejenis sandal yang telapaknya terbuat dari kayu ringan dengan pengikat kaki terbuat dari ban bekas yang dipaku di kedua sisinya. Alat dan bahan yang diperlukan: kayu, ban mobil bekas, paku, palu, gergaji, cat minyak, kuas. Cara pembuatan bakia. Pertama-tama siapkan kayu yang dipipih dengan ketebalan kurang lebih 3 cm dan panjang 75 cm. 2. Potong ban mobil sehingga berbentuk persegi panjang yang berukuran sesuai ukuran kaki. 3. Pasangkan ban yang sudah dipotong ke kayu. 4. Paku ban menggunakan palu dan pastikan langkah ini dikerjakan oleh orang dewasa.
5. Hias bakia dengan mengoleskan cat dan tunggu hingga kering. Langkah-langkah bermain bakia. 1. Permainan bakia yang bisa memuat 3 anak. 2. Masukkan kaki ke dalam ban dan posisikan diri agar bakia tetap stabil. 3. Jika perlu 2 pemain di belakang bisa saling berpegangan ke depan. 4. Langkahkan kaki secara bersamaan dan kompak agar seimbang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan informasi tentang permainan tradisional egrang bambu, egrang batok, dan bakia. Demikian presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mohon dibantu bilang cakep ya. Pagi-pagi sarapan roti. Biar kenyang ditambah minum susu sapi. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang kami sayangi, yuk kunjungi stand kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 tak suruh ke sini. Oh, ini sudah. Oke, saya akan memberikan salam. Nanti yang menjawab paling keras, insya Allah akan jadi sang juara. Setuju? Baik, coba anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Anak-anakku yang hebat, yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, yang kami hormati pimpinan cabang, kepala perguruan Muhammadiyah, ketua komite, kepala SMA Muhammadiyah Kutarjo, kepala SMA SMP Muhammadiyah Bayan,
kemudian Kepala SD Muhammadiyah Bayan, Ketua Aisyah, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Coba anak-anakku, saya akan ngetes dulu. Buka telinga, mata kita ke arah sini. Coba anak-anakku, sudah bisa tepuk? Yang tepuk paling keras nanti jadi juara. Coba tepuk semuanya. Hebat anak-anakku, anak-anakku yang hebat. Tepuk 1, luar biasa. Tepuk 2, tepuk 3. Bisa nggak tepuk anak solih? Semuanya berdirian anakku, coba tepuk anak solih. Nanti yang keras dan bisa tepuk anak solih jadi juara. Iya, coba tepuk anak solih. Iya, anak-anak sudah bisa bahasa Inggris. Yes dan no. Yes itu artinya apa? Oke, kalau no tidak ya. Coba yang baik dijawab yes, yang tidak baik dijawab no. Bisa anak-anak? Coba kalau Pak Guru bilang aku anak soleh, dijawab apa? Yang keras, kepalkan tangan anak-anak, coba. Aku anak solih, aku anak pinter, suka belajar, suka ngaji, taat kepada guru, hormat kepada bu guru, sayang teman, suka ngompol. No, waduh, siapa yang suka ngompol? Oh, tidak ada. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini SD Muhammadiyah Bayan menggelar lomba mewarnai dan hifdzil Quran untuk anak-anak TK semuanya. Siap jadi juara? Siapa yang ingin jadi juara, Cung? Hebat anak-anakku, subhanallah, luar biasa. Semua ingin jadi juara? Mana tepuknya? Hebat. Sayang kepada guru. Yes ya. Sayang kepada teman. Sayang kepada orang tua. Cinta kepada ibu, kepada bapak, kepada teman, kepada guru. Tepuk semuanya. Oh, hebat. Siapa yang ingin jadi dokter, Cung? Luar biasa. Jadilah dokter yang Islam. Sebelum nyuntik pasien harus baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jus, jus, jus. Tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah. Anak-anakku ingin jadi juara. Nah, kalau ingin jadi juara, besok matur sama ibu bapak di rumah ning dalam, Pak Bu, aku ingin masuk di SD Muhammadiyah Bayan. Tepuk tangan dulu semuanya yang berprestasi. Supaya apa? Jadi anak solih atau anak prestasi bersama bapak ibu guru di SD Muhammadiyah Bayan. Sukses SD Muhammadiyah Bayan. Tepuk tangan semuanya. Waduh anak-anakku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semuanya. Oh, hebat. Sebentar lagi akan anak-anak ikuti lomba bersama kita. Sukses Bapak Ibu orang tua. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu orang tua. Alhamdulillah. Kita doakan Bapak Ibu orang tua kita selalu sehat. Allahumma amin. Iya. Terima kasih semua yang telah memberikan kontribusi
atas terselenggaranya lomba mewarnai dan hifdzil Quran di SD Muhammadiyah Bayan ini. Bapak Ibu orang tua wali murid supaya tahu pirso pilih perguruan Muhammadiyah di Bayan Jono Bayan ini, alhamdulillah TK-nya sudah oke, SD-nya yes, SMP termasuk Pondok Darul Arqamnya akan membawa putra-putri panjenengan menjadi insan-insan yang bertakwa dan berakhlakul karimah yang senantiasa menjadi dambaan orang tua kita bersama. Anak-anak pingin masuk surga? Ya, pingin masuk surga? Alhamdulillah. Bersama siapa? Ibu. Bersama siapa? Bapak. Yuk, bareng diucapkan, kita masuk surga bersama ibu, bapak, pak guru, bu guru, temanku, umat muslim, semuanya masuk surga. Tepuk tangan dulu. Iya. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih, selamat berlomba. Kami menantikan anak-anak kita dari TK semuanya nanti berbondong-bondong masuk di SD Muhammadiyah Bayan Jono Bayan ini, membentuk karakter anak-anak yang berakhlakul karimah dan senantiasa cerdas dan pinter. Insya Allah jadi dambaan kita bersama. Demikian maka Majelis Disdasmen BCA Bayan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, lomba mewarnai dan hifdzil Quran pada hari ini Selasa 28 Mei 2024 kami nyatakan dibuka. Tepuk tangan semuanya. Ya. Siapa yang ingin jadi juara? Jawab yang paling keras, salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berlomba. Ya, turun.